Informasi sangat akurat, mohon maaf ini perlu saya buka. Ada di daerah Cianjur salah satu pesantren besar, Pak. Nah kebetulan dari salah satu keluarganya Aang itu ngobrol sama saya. Kang, beberapa bulan yang lalu itu ada Habib dari Empang Bogor. Dia mendatangkan Habib-Habib dari Yaman, dari Cianjur, nggak saya sebutkan nama pondoknya. Apa yang dilakukan oleh mereka? Selain mereka dawir, yang hebatnya lagi, lucunya lagi, karena istri kiainya ini jamilah jiddan, cantik, gelis, itu di waktu itu juga di tempat itu orang yang mengatakan cucunya Rasul dari Yaman ini meminta istrinya kiai. Gendeng pola, gendeng. Dengan alasan kalau tidak kau ikhlaskan, tidak ditafwidkan, dipasrahkan kepada saya, kau tidak akan dapat syafaat, katanya. Kan gendeng. Ya namanya orang itu muhibin, karena wis kadung percaya itu duriannya Rasul, ya rela. Ini fakta nih. Bahkan selain daripada itu, beberapa kiai-kiai yang ada di daerah sana itu, saya tahu nama-namanya sebenarnya, itu didatangi, Pak. Didatangi, diminta ijab. Bersama saya kali ini akan menemui di Ibu Marisa yang tempo hari mengadu ke saya, katanya seminggu tidak ada kabar. Menurut keterangan ibunya, ternyata selama 1 minggu itu tidak ada di rumah karena ternyata sudah dinikahi oleh Habib Bahar. Apa betul demikian, Ibu? Iya. Itu kronologinya gimana, Neng Maris? Apa benar sudah dinikahi oleh Habib Bahar bin Smith? Iya. Itu kronologinya awalnya gimana kok bisa sampai berada di atau berkenalan dengan Habib Bahar bin Smith? Ya, awalnya kan saya pulang kerja. Pulang kerja? Iya, pulang kerja. Kerja di mana? Kerja di bengkel. Kerja di bengkel. Di mana itu? Di daerah Bedahan. Bedahan itu di Depok. Ya, masih di Depok. Daerah Depok. Iya. Setelah saya kerja, Umi Jua menawarkan. Umi Jua itu sebagai apa? Umi Jua itu sebagai apa ya? Majikan. Majikan. Yang mempekerjakan Neng Iya. Marisa. Namanya Iya. Marisa, ya. Ya. Jadi ART dijanjikan jadi ART. Ya. Ternyata bohong. ternyata bohong. Malah kerja di mana? Malah kerja di bengkel. Di bengkel. Iya. Berapa minggu itu? Diduga telah dinikahi oleh Habib Bahar bin Smith dan dipulangkan hanya dalam waktu seminggu. Ternyata Marisa ini juga seorang anak yatim dan rumahnya pun masih dalam keadaan direnovasi akibat berdampak gempa beberapa bulan yang lalu. Marisa saat ini sedang berada di rumah neneknya karena banyak sekali orang yang ingin bersimpati atau ingin menemuinya. Perasaan ibu selaku orang tua mendengar kabar anaknya yang telah hilang kontak selama 1 minggu, terus ternyata sepulang di rumah mendengar pengakuan bahwa anaknya telah dinikahi seorang Habib Bahar bin Smith tanpa sepengetahuan ibu. Gimana perasaan ibu? Sangat kecewa. Sangat Sangat kecewa. kecewa. Benar-benar kecewa, sakit hati. Merasa tidak dihargai kan begitu saja. Kalau Sampah. pengennya ibu, kalau memang benar-benar Habib Bahar ingin memperistri anaknya itu harusnya seperti apa, Bu? Ya seperti layaknya manusia biasa, sopan. Harus ada lamarannya, Harus ada lamaran. datang baik-baik Iya, gitu ya, datang Bu, ya. baik-baik. Iya, seolah-olah itu dijual ke Habib Bahar. Karena dari sininya berangkatnya kerja, bukan mau nikah. Di rumahnya nggak kabur, dianterin baik-baik ke rumah majikannya, bukan ke Habib Bahar. Mengenalkan ke Habib Bahar sendiri, itu orang yang merekrut tenaga kerja itu Iya, juga iya. orangnya masih sama ya, Bu? Masih sama itu, Jadi ibu menduga bahwa anak ibu ini sengaja dijual ke Habib Bahar. dijual di Pesannya gimana gitu ya? Mohon maaf, Kak Dewi. Saya ini seorang istri yang dihalalkan atas nama Allah. Saya bukan pelayan budak seks yang cuma melayani dia di ranjang. Lalu saya Jadi bukan hanya saya, ada wanita-wanita lain banyak sekali yang mengaku menjadi korban. banyaknya ini
banyak Saya sekali. sampai mual loh kalau bahas ini tuh, ya Allah. Saya kalau ngebaca DM kalimatnya tuh saya sampai mual muntah. Aduh, tidak beradab sama sekali lah intinya. Iya, tapi dengan ketika Zeda akhirnya speak up, kemudian semua banyak muncul. Ya, Lebih dari 4? lebih. Gus ini udah tahu, udah baca semua chatnya tadi. Nggak boleh dipublikasikan. Yang penting bukti-bukti chat itu tadi udah dibaca Gus Rofik juga, udah dibaca para penyidik juga. Oke, tapi Mbak Zeda kenal nggak sih dengan perempuan? Sama sekali nggak, berarti hanya melalui DM itu. Saya dia juga mengaku. tidak mencari tahu. Allah yang membuka semuanya. Mereka menghubungi saya, mendatangi saya, mencari saya, mengadu, mencurahkan isi hatinya bahwa mereka juga diperlakukan dengan tidak beradab. 11-12 dengan saya, seperti yang Artinya saya dengan kekerasan yang Mbak Zeda alami juga. ya, ada yang